Apa kabar? Selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Husnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini sampai kita melakukan rekaman ini hari Minggu ya, ini pukul 10 lebih berapa menit itu Muiz Ketua Umum PBHMI PLTBHMI itu belum juga ada kabar beritanya. Jadi sudah lebih dari 3 kali 24 jam ya. Kalau sampai tengah malam tadi, Sabtu malam atau Minggu dini hari itu sudah 3 kali 24 jam belum ada kabar beritanya Muiz. Iya, saya mengerti itu sebagai pelanggaran HAM itu. Ada aspek lain sebetulnya yang boleh kita duga secara agak kasar bahwa ada yang mempermainkan isu ini dalam upaya untuk mendeteksi keadaan masyarakat. Jadi tentu ada kelompok yang melihat bahwa ada pemanasan politik, ada konflik di antara para pendukung presiden tuh. Karena itu mereka menunggu isu semacam ini membarang nggak ya, ada eskalasi nggak. Jadi diumpankan aja sebetulnya. Nah, kita mesti bisa lihat dua keadaan itu. Satu, secara normatif ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena prinsip yang kemarin kita bicarakan habeas corpus, yaitu bahwa tubuh itu harus dinyatakan hadir. Kalau dia tidak hadir, maka kita mesti anggap dia masih dianiaya, ditahan atau segala macam. Itu segi HAM-nya itu. Tapi segi gimmick politik, ini kelompok yang lagi menguji misalnya ketegangan antara Presiden Jokowi dan Ketua Partai PDIP Megawati yang ada sekarang di dalam suhu di atas 43 derajat. Dan itu memanas tuh. Jadi semua ini kita mesti baca juga sebagai persiapan untuk saling mengintai potensi pembusukan di istana dan potensi social unrest di masyarakat. Jadi udah kita tunggu lagi bagaimana kekuasaan itu mencoba untuk memanipulasi berita-berita pemburukan ekonomi, berita-berita pemburukan kesehatan. Karena itu di akhir pekan beginian sebetulnya kita bikin refleksi aja tentang tokoh-tokoh yang sedang bersaing, yang sebetulnya mempersaingkan sisa-sisa remah-remah kekuasaan. Dan sambil berebut dengan anjing sebenarnya. Anjing juga kan nunggu di bawah meja tuh. Setelah pesta bubar, anjing-anjing lapar ini tunggu di bawah meja tuh. Jadi itu yang terjadi sebetulnya tuh. Kita senang-senang aja nonton kekacauan ini. Ini baru pertama kali kita senang menonton kekacauan. Karena kita bukan bagian dari itu. Iya. Ini ada anjing, kalau kemarin ada nyebut anjing bulldog, saya kira ada anjing kampung juga gitu yang menggonggong ya kalau ada tuannya yang diganggu gitu ya. Oh, banyak sekarang tuh. Saya tiap hari dikirimi WA, ada seorang analis yang seolah-olah pemikir, tapi sebetulnya dia cuma disuruh-suruh gitu kan. Tiba-tiba memaki-maki saya segala macam. Tapi udahlah, kalau anjing menggonggong ya masa kita layani anjing kan. Kacau juga tuh. Anjing kan sebetulnya binatang yang setia karena diasuh oleh tuannya itu. Dan anjing udah berevolusi sejak 100.000 tahun lalu mendampingi peradaban. Nah, tiba-tiba ada anjing-anjing yang justru berbeda dengan peradaban. Jadi sebetulnya bukan anjing, tapi makhluk jadi-jadian yang berupaya jadi anjing, tapi anjing juga menertawakan mereka. Karena anjing itu beradab. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi, dengan Muiz tadi, memang agak mengejutkan kan dalam situasi tengah pandemi ketika banyak gerakan-gerakan mahasiswa tiarap atau kalau tidak tiarap memilih gerakan itu di dunia maya, tiba-tiba saja Muiz kemarin kan menyerukan untuk seluruh kader HMI di berbagai tanah air turun ke jalan dan mereka sendiri akan mengepung istana. Ini pasti sangat mengejutkan. Karena trennya kita lihat sekarang ini memang perlawanan yang paling kencang itu di dunia maya. Salah satunya misalnya, Bung Rocky, sekarang yang sedang trending itu adalah NKRI itu bukan milik PDIP. Nah ini menarik dan narasinya hampir semua di media sosial itu kalau saya lihat trending topiknya itu memang semua perlawanan terhadap pemerintahan. Misalnya trending yang salah satunya itu buzzer RP. Kemudian ada disebut daya rusak Jokowi luar biasa, itu juga jadi trending topik, jadi tagar. Kemudian ada NKRI bukan milik PDIP. Ada juga sih agak lumayan ini Pak SBY, saya nggak ngerti apa nih kaitannya dengan Pak SBY. Tapi kalau kita lihat soal PDIP ini mungkin saya menduga-duga, jangan-jangan publik ini mengkait-kaitkan dengan serangan yang cukup gencar dari PDIP yang
representasi oleh Puan dan kemudian digongi oleh Bu Megawati kemarin yang minta Pak Jokowi untuk memimpin langsung pandemi, ini berkaitan juga dengan baliho-baliho Puan yang tersebar di berbagai penjuru, terutama di Jawa, di kantong-kantong yang sangat besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jogja, Jawa Barat tidak terlampau terasa masif ini balihonya Puan. Ya ini sebetulnya paradoks dari politik PDIP hari-hari ini. PDIP jelas-jelas ingin beroposisi dengan kekuasaan itu atau kepada kekuasaan. Tetapi publik nggak percaya lagi tuh. Jadi terlambat memang nih PDIP. Jadi saya menyesalkan sebetulnya karena PDIP dianggap ya mau nyolong legitimasi lagi gitu. Walaupun kemarin saya justru dukung Ibu Mega, Ibu Puan memberi kritik pada Presiden. Tapi netizen menganggap bahwa enggak, mereka sama aja tuh. Jadi kasihan betul kan nih, PDIP udah berupaya untuk kembali pada hati nurani rakyat dan rakyat menganggap enggak, kalian tuh sama. Jadi justru itu yang menyulitkan baik PDIP maupun Pak Jokowi. Pak Jokowi berupaya untuk keluar dari sphere of influence Ibu Mega, berupaya untuk pelan-pelan menghindar dari asosiasi dengan Ibu Mega. Tapi netizen lempetkan ulang mereka, kalian tuh sama itu. Jadi apa namanya allies attract each other itu, orang-orang yang sejenis selalu sebetulnya nggak bisa dipisahkan itu kan. Jadi begitulah cara politik kita, politik Indonesia. Nah ini saya kira hal yang bagus. Jadi satu sikap etis dari rakyat yang menganggap bahwa blok sana itu nggak mungkin diperbaiki lagi. Jadi walaupun Ibu Mega berupaya untuk mandiri, seolah otonom, tetap dianggap Anda bagian dari perusahaan karena Anda memelihara petugas yang salah. Jadi begitu sebetulnya keadaan. Pak Jokowi juga begitu, mau kasih kesan, kami berarti ke Golkar, atau iya itu saya kira pragmatis begitu. Tapi publik menganggap enggak, Pak Jokowi Anda tetap adalah petugas partai. Jadi soal-soal beginian yang dari awal kita udah duga bahwa nanti konfrontasi etis itu akan terjadi. Dan sekarang battlefield itu antara mereka yang ingin melakukan perubahan total dan mereka yang sekedar main-main untuk seolah-olah kritis pada kekuasaan. Jadi itu sebetulnya. Nah yang bingung adalah Buster nih, dia nggak tahu mau pro siapa nih. Oke, nah saya membaca berita juga ini, wawancara dengan seorang ketua DPC di Yogyakarta yang dia mengaku tidak tahu menahu tentang pemasangan baliho dari Puan ini, dan dia menduga itu kemungkinan jadi drop-dropan dari pusat karena dia tahunya pun itu lembaga dari semacam advertising gitu ya. Ini kan biasa ya, ada perusahaan-perusahaan yang mengurus pemasangan baliho ya. Jadi bukan, jadi ini memang direncanakan dari pusat pemasangan baliho dari Puan. Nah kalau dengan dari pusat ini kita pasti langsung bisa membaca sebenarnya desain apa yang sedang yang dilakukan oleh PDIP dan apa agendanya, kan langsung terbaca ini. Iya mudah sekali kan, itu seragam balihonya itu. Jadi hasil rapat DPP itu, hasil rapat Lenteng Agung atau diputuskan desainnya dari Teguh Umar. Kan dengan mudah kita pikirkan itu tuh. Dan itu justru juga menjengkelkan DPC. Kan kalau dikasih ke DPC nanti ada semacam variasi itu, local wisdomnya dan local bisnisnya, kira-kira begitu kan. Karena DPC nggak dapat orderan dong, masa monopoli. Soal-soal beginian yang nggak terpikirkan oleh PDIP, sehingga ya akhirnya balelo juga yang daerah. Ini kok asal pasang aja nih. Biasanya kan lewat DPC, store ke DPC dong. Nanti kita buatin poster yang unik-unik gitu. Ini diseragami gitu. Jadi kelihatannya ada bandar yang berupaya untuk mensponsori itu. Padahal sebetulnya lawannya itu juga cari bandar yang sama. Kan kita tahu di daerah Jawa Tengah itu tetap Ganjar itu udah pasang patok, nggak bisa masuk di sini ya. Puan ya, ini wilayah saya tuh kayak begitu kira-kira. Jadi dua banteng yang berupaya untuk mempertahankan wilayah. Padahal sebetulnya dua-duanya itu nyari sponsor yang sama kan. Gampangnya lihat begitu tuh. Nah itu sebetulnya keadaan yang oleh publik juga menganggap ini mah cuman sekedar nipu kecil doang nih, kepak sayap kebinekaan itu, dan lalu dipermainkan lah itu kepak sayap kemanusiaan atau kepak sayap macam-macam istilahnya, dan menyebutkan itu juga kepak sayap kebinekaan itu terlalu mewah sebagai diksi dari PDIP. PDIP
nggak begitu diksinya. Itu Wong Cili nggak ngerti begituan, apa tuh kayak paksa yang kebinekaan. Jadi terlalu jauh dari keadaan real masyarakat. Itu yang menyebabkan DPC protes. Jadi pasti di drop dari atas. Kan nggak begitu. Kita kan ngerti narasi dan kemampuan PDIP untuk merabah detak jantung dan nadi dari rakyat kecil. Rakyat kecil justru terasing dengan baliho itu. Karena itu diolok-olok akhirnya oleh lawan politiknya. Kita cuma bisa menganalisa, kita nggak bisa persoalin balihonya siapa gitu. Yang penting kan kita mampu menunjukkan bahwa ya perencanaan yang terpusat tanpa ada local wisdom dan tetesan lokal, maksudnya tetesan bisnis lokal ke daerah itu pasti menimbulkan juga protes. Karena semua masyarakat PDIP tentu menginginkan agar supaya Puan jadi ketua, jadi presiden, ya boleh aja. Tapi mesti ada investasi juga dari sekarang, bukan tiba-tiba membypass kepentingan pundi-pundi lokal soalnya. Ya, ini menjadi sangat penting apalagi di tengah pandemi gitu ya. Tiba-tiba ada rejeki ini hujannya hujan lokal, tidak menetes ke bawah. Nah, jadi kita jadi paham kalau kemudian kemarin-kemarin ketika ada perusakan, ada coret-coret terhadap balihonya Puan itu yang dugaannya itu lebih pada persoalan internal gitu. Karena kan terjadi di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong dari PDIP gitu. Rasanya nggak ada orang lain di luar PDIP yang berani mati gitu mencoret-coret Puan gitu kalau kecuali mereka sendiri. Ya itu kan mesti dibaca sebagai tanda, bagi-bagi dong, jangan masang-masang doang gitu kira-kira begitu. Jadi kejengkelan lokal itu kemudian dieksploitasi oleh lawan politiknya. Nah, kenalah PDIP. Jadi saya menyesalkan sebetulnya itu, tapi sekaligus ya gembira bukan karena senang, tapi karena lucu aja tuh politik internal tuh. Jadi kita bisa bayangkan sekarang PDIP mau mengkonsolidasi diri supaya satu suara Puan. Di dalamnya terjadi konflik internal. Jadi ketika konflik internal PDIP berlangsung karena soal ya politik dan uang sebetulnya, Presiden Jokowi dengan gengnya itu mengeksploitasi konflik itu juga kan. Karena itu PDIP jadi nggak utuh melawan Jokowi. Kita mesti anggap itu aja sekarang bahwa itu persoalan yang betul-betul elitis dan rakyat sibuk dalam upaya untuk mencari selamat dari pandemi dan nggak terhubung itu. Nah, itu yang membuat juga Buzzer ini kehilangan pendapatan karena selama bos-bosnya berkelahi ini Buzzer nggak diurus nih, kan itu dia diurus oleh corok-corok ini kan. Oke, saya kira ini sekarang PDIP harus berpikir keras gitu ya, bagaimana mereka membuat strategi komunikasi politik yang baru lagi, karena seperti saya sudah duga juga beberapa kali saya sampaikan kepada Bung Rokib bahwa kelihatannya ada tanda-tanda PDIP mencoba memutus asosiasi gitu ya antara dia dengan Jokowi gitu. Tapi ternyata itu begitu sangat lekat di kalangan publik. Nah ini saya kira penting mereka untuk mulai kembali merumuskan strategi komunikasi politik yang baru. Ya mestinya PDIP ngikut Malaysia gitu, tarik menteri-menterinya tuh. Itu baru terlihat ada oposisi yang otentik. Ya. Kan ini cuma mindahin politik dari minta Mahyudin turun dan minta Jainuddin turun, sama juga kan dari Mahyudin ke Jainuddin. Jadi sebetulnya inspirasinya kan ada dari Malaysia tuh. Itu aja PDIP tertarik kalau masih segan soal menteri, tarik semua komisaris PDIP di BUMN. Ah itu baru rakyat, wah kalau begitu benar nih PDIP nih, dia mau bersama-sama rakyat tuh. Selama komisaris PDIP bertebaran di segala macam BUMN, rakyat nggak percaya. Jadi begitu kira-kira akal sehat publik begitu bekerjanya. Betul. Jadi kalau Malaysia kita lihat kan yang menarik dari kabinet itu adalah partai terbesar, UMNO ya, partai Melayu gitu ya. Jadi kira-kira kita bisa samakan dengan PDIP gitu. Dan kita dengan ditariknya menteri-menteri UMNO, kita tinggal kira-kira menghitung hari ini bagaimana pergulatannya nanti awal September kalau nggak salah 6 September itu akan mulai sidang pertama lagi di parlemen. Apakah akan ada penarikan? Nah, mestinya PDIP meniru itu dan dengan cara begitu langsung asosiasi dengan Jokowi langsung terputus kan? Iya, saya kira juga dalam rangka itu. Jadi PDIP nunggu dulu nih apa yang akan terjadi di bulan depan di Perdana Menteri Jainuddin ini. Jainuddin. Mahyudin. Yang sama juga di sini Jainuddin juga. Jadi nasib Mahyudin dan Jainuddin ini seharusnya diparalelkan.
Karena publik udah dari awal menganggap wah Indonesia ini bisa ngikutin Malaysia nih. Jadi PDIP kalau mau benar-benar dapat pulih lagi dukungan publik, lakukan politik Jainuddin itu, atau cari inspirasi dari Mahyudin. Oke, satu hal yang sangat menarik, saya kira ini kalau dulu kita menganggap bahwa apa yang terjadi di media sosial itu hanya gimmick-gimmick biasa saja gitu. Tapi ternyata sekarang memang semua gerakan-gerakan itu sudah berpindah ke situ, ke dunia maya, dan indikatornya sangat jelas gitu. Apalagi kemudian di tengah pembatasan PPKM seperti sekarang ini. Kita masuk pada era baru, orang tidak lagi melihat fungsi partai gitu. Karena udah dianggap udah passe itu. Jadi orang melihat pertarungan itu jadi trending topik enggak tuh. Dan itu yang sebetulnya jadi kecemasan dari PDIP itu. Karena PDIP balehonya bisa diedit secara digital, lalu orang percaya bahwa terjadi pertarungan politik sebetulnya. Jadi kemampuan publik untuk mengatasi hambatan-hambatan demokrasi bisa diloloskan oleh fasilitas teknologi. Nah, kita tentu menganggap bahwa intelijen juga beroperasi, tapi intelijen kita walaupun udah punya Pegasus itu tetap nggak mampu untuk melawan kecerdasan lokal ya. Mungkin 2-3 anak STM yang lagi praktek digital dia hack aja tuh macam-macam situs kan. Nah, itu sebetulnya intinya bahwa ke depan dalam saya kira 1 bulan ini, apalagi setelah 17 Agustus, kan kita bisa bayangkan ada paskibraka di 17 Agustus, tapi rakyat tidak merasa ada di dalam suasana kemerdekaan. Karena halangan demokrasi ada, karena pers tidak bebas, karena ekonomi tidak tumbuh. Jadi tidak ada, pasti Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara masih akan ucapkan, kita harus nasionalisme sama-sama berantas COVID. Nanti ada member itu ngapain sih itu orang ngoceh-ngoceh lagi di situ. Lalu dibikin banner ledek-ledekan, lalu intelijen pusing lagi. Lalu bersiap-siap buat ngintai HMI mana lagi yang mau demo tuh kan begitu tuh. Jadi kekacauan koordinasi ini juga bikin frustrasi kalangan intelijen, kalangan petugas keamanan. Kan mereka juga orang yang paham bahwa memang ada keresahan di publik itu. Jadi disuruh untuk mantau kiri kanan, akhirnya intelijen nggak berfungsi kan. Kalau intelijen berfungsi, dia nggak akan kepung gedung HMI itu kan. Kan fungsi dari informasi intelijen adalah memberitahu, wah itu kecil doang, udah biarin aja tuh. 2 jam juga capek sendiri tuh HMI. Ini dikepung loh. Kan, artinya nggak ada kerjaan intelijen di situ tuh, bolong. Jadi mengalami malaise, mengalami kemalasan juga nih intel-intel ini kan. Kan udah berkali-kali kan, nanti dianggap nanti sama seperti Pak Mahfud ngumpulin intelijen bilang ya silakan aja keluarin aparatur. Karena memang nggak ada datanya bahwa akan ada end game itu kan. Ini sama juga sebetulnya. Ya, ya. Nah, ada yang paradoks saya kira menjelang 17 Agustus itu, pemerintah kan minta agar kita mengibarkan bendera merah putih sejak tanggal 1. Gitu. Tapi yang terjadi justru orang banyak mengibarkan bendera putih di mana-mana kan. Gitu. Yes. Ini kita merayakan ulang tahun di dalam suasana yang terbelah gitu. Antara menghormati inspektur upacara dan mengingat bahwa si inspektur upacara ini dia bahkan menginspeksi kabinetnya sendiri nggak bisa gitu kan. Bagaimana menginspeksi pasukan gitu. Kabinetnya kan berantakan itu, setiap kali kita lihat ini menteri sana ngomong lain segala macam. Jadi keadaan psikologi bangsa memang bukan fatalistik sebetulnya, tapi istilahnya anything goes gitu. Apa aja silakan dah, kita nggak mau peduli itu. Kita mau enak-enak aja ngeledek-ngeledek tuh. Nah kalau itu yang udah terjadi, itu artinya kita mengalami mental fatigue, kelelahan mental yang menyebabkan orang tidak punya lagi gairah untuk bernegara. Di situ awal dari failed state. Kita bukan gagal karena nggak punya sumber daya, gagal karena kegairahan berbangsa itu terhalang oleh arogansi elit. Itu sebetulnya dalil kita hari ini. Oke, Bung Rocky, kita mesti mengakhiri dulu perbincangan ini sambil terus mengamati dan juga menunggu kabar dari Muiz ya. Kita berharap mudah-mudahan hanya menghilang karena dia menghindari aparat keamanan gitu saja, bukan karena dia hilang karena dia ditahan oleh aparat keamanan, tapi sampai sekarang memang belum ada pernyataan resmi tentang status hukum dari Muiz ini.
Ya, harusnya apapun yang terjadi, aparat keamanan harus kasih konferensi pers bahwa kami sedang mencari paling tidak. Karena mereka yang menyebabkan Bu Is itu menghilang. Peristiwa itu kan terjadi ketika diketahui bahwa ada gerakan aparat untuk mengepung kantor HMI. Jadi itu reaksi itu reaksi seorang aktivis saja merasa oke, saya terancam. Mungkin dia menghilang karena terancam, atau mungkin memang ada kelompok lain yang memanfaatkan keterhilangan itu tuh. Tapi tetap kita tunggu kejelasan justru harus diberikan oleh aparat, oleh kepolisian. Ya, baik. Oke. Bye. Ya, salam akal sehat di akhir pekan.